Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita buka bersama di Mazmur 130 mulai ayat yang pertama. Nyanyian ziarah dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah suaraku. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Hari ini kalau engkau sedang alami masalah persoalan, sedang alami masalah kesesakan, dalam jurang yang kelam, dalam kehancuran, dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang ruwet, masa-masa yang kacau, yang seakan tidak ada pengharapan lagi, seakan tidak ada kekuatan dan kemampuan lagi. Ini waktunya berseru sama Tuhan. Ketika kita berseru sama Tuhan, Tuhan itu dengar apa yang kita serukan. Tuhan dengar apa yang kita doakan. Dia mendengar setiap ucapan doa. Apalagi kalau kita ini hidup benar di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan itu mendengar. Sampai detail semua persoalan kita pun dia ngerti, dia tahu. Dia melihat dan dia mengetahui semua penderitaan yang kita alami. Ada tokoh-tokoh di Alkitab itu, ketika mereka berdoa, Tuhan itu mendengarkan semua cerita apa yang kita doakan, apa yang kita bawa ke dalam hadiratnya. Kita akan melihatnya. Di Kejadian 21 ayat ke-17. Perhatikan ini. Tuhan pun mendengar ceritanya Hagar, ceritanya anaknya, tangisannya, dia dengar kok. Di Kejadian 21 ayat 17. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Hagar diusir oleh Sarai dan Abraham, dan ketika di padang gurun anaknya nangis, dan tangisannya, penderitaannya itu didengar Tuhan. Apapun yang kau sedang alami, apapun kejadianmu hari ini, yang kau sedang tersesak, sedang berharap sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, ceritakan semuanya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar setiap doamu. Tuhan mendengar setiap doamu. Dan Tuhan mendengar ceritanya, tangisannya anaknya si Hagar. Dan Tuhan akhirnya melakukan pertolongan. Selama hati kita ini mencari Tuhan, kita mengharapkan Tuhan, membutuhkan Tuhan, menunggu Tuhan, menantikan Tuhan dalam keadaan susah, di dalam jurang kegelapan, dalam lembah bayang-bayang maut yang tidak ada pengharapan. Waktunya Tuhan akan mendengar dan melakukan pertolongan. Tuhan akan turun tangan dengan caranya yang ajaib. Jangan pernah berhenti. Memang Tuhan adalah satu-satunya pengharapan kita. Waktu mengalami kesesakan, waktu kita mengalami problem dan masalah, kita jangan coba cari penyelesaian melalui orang lain, bahkan melalui pendeta minta pertolongan, atau melalui siapapun. Yang pertama kali kita datangi adalah Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah jawaban dari semua persoalan. Tuhan adalah kelegaan dari dan kelepasan dari semua kesesakan yang kita alami. Sekarang kita lihat di Kejadian 30 ayat yang ke-17. Lea pun didengar suaranya oleh Tuhan. Lalu Allah mendengar permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lea berdoa, minta anak. Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Yang penting hari ini, pastikan posisi hati kita itu benar di hadapan Tuhan. Kalau hati kita ini benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan jawab. Tuhan akan tolong lakukan pertolongan. Kalau hari ini posisimu sedang babak belur, kacau, rusak, berantakan, menderita, merana, sedih, stres, bingung, kacau, miskin, melarat, kekurangan, terhimpit dalam persoalan yang berat rasanya nggak mampu, datang kepada Tuhan, berharap sama Tuhan. Atau engkau sedang membutuhkan sesuatu yang harus cepat dicukupi, diselesaikan dengan baik, tapi kamu nggak tahu jalan keluarnya apa. Ini waktunya mencari Tuhan, berserah penuh sama Tuhan, menggantungkan hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Karena nggak ada pengharapan lain kecuali Tuhan. Kita itu nggak bisa berharap kepada siapapun juga kecuali Tuhan. Lea berharap, bermohon, berdoa sama Tuhan, didengar Tuhan. Sekarang buka di Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang ke-22, apa yang terjadi?
Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Kenapa kok Allah mendengar? Ya Allah mendengar karena ada orang berdoa, mohon sama Tuhan. Makanya sebelum berdoa, beresin hati kita dulu nih. Harus benar dulu di hadapan Tuhan. Kalau masih berdosa, ya minta ampun di hadapan Tuhan. Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, kelemahan dan kekurangan kita. Tuhan ampuni. Tuhan tidak hanya ampuni, Tuhan proteksi, Tuhan jagain, lindungi, Tuhan pulihkan. Tidak hanya berhenti sampai Tuhan pulihkan, Tuhan mau pakai kita untuk menyelesaikan garis akhir. Dan Tuhan berikan kemampuan kita untuk berjalan dalam ketetapannya kok. Tuhan sertain kita. Makanya kalau engkau sedang sesak, berdoa belum dijawab-jawab Tuhan, tetap nantikan Tuhan. Jangan menyerah. Sampai kapan? Sampai Tuhan turun tangan. Tapi banyak orang ketika menantikan Tuhan, nggak punya iman sampai garis akhir, sampai digenapinya, akhirnya putus asa di tengah jalan. Bagaimana mungkin Tuhan campur tangan kalau engkau sudah putus asa? Justru waktu kita menantikan jawaban Tuhan, itu waktunya kita ini berharap sepenuhnya. Taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Rahel berdoa, didengar suaranya, permohonannya pun, dan Tuhan tolong. Kita lihat lagi di Keluaran 2 ayat yang ke-24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bangsa Israel waktu kesesakan jerit sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, diteriak sama Tuhan. Tuhan dengar teriakannya. Kita tuh bersyukur loh. Kita tuh memiliki Allah kita, imam besar kita tuh mengerti kelemahan kita. Kita memiliki Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, yang meski perlu diteriakin, meski perlu jerit-jeritan dulu. Tuhan ngerti kok semua penderitaan, kelemahan, kekurangan kita. Tuhan tahu persis, Tuhan ngerti. Waktu kita berdoa, waktu kita mohon sama Tuhan, Tuhan lakukan pertolongannya yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Di Keluaran 16 ayat yang ke-12, perhatikan nih, bahkan dari hal buruk pun, persungutan kita pun Tuhan dengar loh. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Allah Tuhan Allahmu. Ini bangsa Israel pingin daging, cerit-ceritan, bersungut-sungut. Tuhan dengar, Tuhan perhatikan. Bahkan seseorang pun ketika ini berdoa dengan menggerutu ngomel pun didengar Tuhan. Persungutan kita pun juga didengar Tuhan. Omelan kita, keluhan kita, gerutunya kita, marah-marahnya kita, semua apapun yang di dalam diri kita, Tuhan ingat, Tuhan dengar. Dan Tuhan itu tetap baik loh. Bangsa Israel gerutu pingin daging, gerutu ngomel, ngeluh terus. Tetapi Tuhan tuh baik. Kan Tuhan tuh ingat perjanjiannya. Tuhan berikan daging. Luar biasa sekali. Tuhan itu baik adanya. Hanya kita seringkali nggak baik sama Tuhan. Kita seringkali malah ngawur sembrono dan kurang ajar sekali sama Tuhan. Kalau engkau sedang berharap sesuatu hari ini, nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Sekarang kita akan lihat ayat nih, apa yang di sini. Di Hakim-Hakim 13, ayat yang ke-9. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Ini beberapa contoh di Alkitab. Ketika orang berdoa jerit sama Tuhan, Tuhan dengerin loh. Tuhan perhatikan persis. Tuhan perhatikan persis. Tuhan perhatikan. Tuhan lihat. Tuhan perhatikan sungguh-sungguh. Tuhan denger jeritanmu. Hari ini kau jerit sama Tuhan. Engkau sedang mengalami kesesakan apa? Ngomong sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan dengar semua permohonanmu. Di Mazmur 18 ayat yang ke-6, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami kesesakan hari ini, salah satu jalan utamanya yang harus kita temui dulu adalah Tuhan. Lewat apa? Doa dan permohonan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Dan apa yang terjadi?
Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Itu hebatnya Tuhan kita. Kita berdoa, kita berteriak sama Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta campur tangan Tuhan, dan ternyata Tuhan tolong. Tuhan bebaskan kita dari kesesakan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti memiliki keintiman pergaulan dengan Tuhan. Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Kita lihat di Mazmur 66 ayat yang ke-9. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Hari ini engkau bisa ngomong begini, Pak, aku belum melihat terobosan, Pak. Hari ini aku tambah kacau. Lihat Pak, keluargaku berantakan. Bapak nggak tahu saja, keuanganku ini tinggal beberapa hari ini, uangku habis dan aku nggak tahu aku harus meski ngapain lagi. Bapak nggak tahu kontrakanku habis. Bapak nggak tahu jatuh tempo hutangku, jatuh tempo kontrakanku dan aku meski minta apalagi nih, saya nggak tahu meski aku lakukan apa. Dengerin baik-baik hari ini, ngomong sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, jerit sama Tuhan, berdoa dan berharap, dan Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memperhatikan dari semua detail apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Tuhan memperhatikan detail semuanya tanpa terkecuali. Perbuatan, tindakan, dan sikap kita pun diperhatikan secara detail dalam kehidupan kita. Engkau berdoa, engkau nangis sama Tuhan, tangisanmu itu didengar sama Tuhan. Oh, belum dijawab-jawab Tuhan, tetap berdoa, tetap nantikan Tuhan. Kita kembali ke Mazmur 130. Dari jurang yang dalam aku berseru kepada Tuhan. Memang gak ada pertolongan lain. Pertama kali kalau kita ngadapin masalah, yang perlu kita cari itu Tuhan, jangan cari pertolongan orang. Minta nasihat. Kalau perlu minta nasihat sama hamba Tuhan yang diurapi, oke. Kalau menanta nasihat orang yang dewasa rohani, boleh. Tapi jangan pernah cari pertolongan dari orang lain. Yang pertama kali kalau kita mengalami kesesakan, ya cari Tuhan dulu. Kenapa kok kesesakan itu kadang-kadang kesesakan itu diizinkan Tuhan untuk ngajarin kita itu tetap bergaul loh. Hati kita itu nempelnya sama Tuhan. Banyak orang mengalami kesesakan sedikit aja sudah jerit-jeritan, kepahitan, sakit hati. Kok Tuhan begini, kok Tuhan begini. Kadang kesesakan itu bagus dalam kehidupan kita, supaya kita itu belajar ketetapan Tuhan. Kadang kesesakan itu bagus, supaya kita itu belajar berharap sama Tuhan, mengharapkan Tuhan sebagai kekuatan kita. Tuhan sedang ajarin kita dewasa kok. Makanya kalau engkau sedang dalam kesesakan, bersyukur, nikmatin itu. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan dengarkanlah suaraku. Tuhan pasti dengar. Doamu, permohonanmu Tuhan dengar. Air matamu Tuhan perhatikan. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Apalagi kalau kita ini orang yang dekat dengan Tuhan, memiliki keintiman yang dalam dengan Tuhan. Tuhan pasti perhatikan kok. Tuhan tuh pasti perhatikan. Saya sudah sering kali ngomong begini nih. Sebelum kita bertobat saja, Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus kita. Apalagi hari ini kalau kita ini udah benar di hadapan Tuhan. Kalau hati kita itu benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan, memiliki kedekatan dengan Tuhan. Lebih lagi tentunya, Tuhan pasti perhatikan detailnya. Bahkan Tuhan akan perlakukan kita berbeda. Tuhan kasihnya sama kepada semua orang, sama. Dia kasihnya. Tapi dia seringkali memperlakukan orang-orang tertentu yang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan berbeda. Tuhan hari ini melihat respon hatimu, sikap hatimu ketika engkau mengalami kesesakan, ketika engkau mengalami hal-hal yang tidak enak, hal yang menekan hidupmu. Apa reaksimu? Kamu cari Tuhan, kamu berharap sama Tuhan, kamu mengandalkan Tuhan, atau kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri? Kamu butuh Tuhan dalam segala hal. Kita itu perlu Tuhan dalam segala hal. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi, kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Nah, kita harus mengharapkan Tuhan lebih dari apapun juga. Pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Doamu, permohonanmu sama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sampai kapan dijawabnya, itu urusannya Tuhan. Dan kita mesti lakukan bagian kita. Waktu kita berdoa, yang perlu kita fokuskan hati kita itu sama Tuhan. Nanti kita percaya janjinya digenapi. Lalu belum digenapi Pak, lihat janji Tuhan.
Lihat janji Tuhan, pegang. Tuhan kita itu tidak pernah berdusta. Tuhan memperhatikan semua detil permohonan kita. Amin. Ayat yang ketiga, jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat bertahan? Tuhan itu nggak pernah ingat kesalahan kita. Waktu kita berdoa, datang kepada Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, Dia Allah setia dan adil, Dia mengampuni dosa kita. Dosa kita itu dibuang ke dalam tubir-tubir laut. Tuhan tidak pernah ingat-ingat kesalahan dan dosa-dosa kita. Makanya kita perlu setiap hari beresin hati kita di hadapan Tuhan. Tapi setan ini kerjaannya selalu mengingatkan kita akan dosa yang pernah kita lakukan dan kita perbuat. Selalu diingatkan. Supaya apa sih? Supaya kita itu dijerat, diseret, jatuh lagi ke dalam dosa masa lalu. Supaya hidup kita itu babak belur dan kacau. Tapi Tuhan tidak pernah ingat-ingat kesalahan kita. Kalau hari ini ya, kita ini berdosa, bohong, melakukan kejahatan apapun, terus kita datang kepada Tuhan, akuin dosamu, Dia Allah setia dan adil, Dia mengampuni dosa kita. Ya jangan diingat-ingat lagi dosamu, jangan dilakukan lagi, fokus ke depan. Jangan ingat-ingat. Tapi nanti setan akan selalu ingatkan, oh kamu nggak layak, kamu nggak begini, kamu nggak kudus, kamu kan baru bikin dosa. Dengerin baik-baik ya. Setelah kita minta ampun kepada Tuhan, udah lupakan dosamu dan pelanggaranmu, fokus ke depan. Fokus ke depan. Kalau kita udah minta ampun dosa yang sama, ya jangan diulang lagi. Ngapain kita datang lagi kepada Tuhan, dosa yang kemarin datang lagi minta ampun lagi. Sekali engkau minta ampun, Tuhan bereskan, Tuhan hapuskan dengan darahnya. Posisi kita waktu kita minta ampun di hadapan Tuhan dari segala dosa dan kelemahan kita, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan kembali. Tuhan nggak ingat-ingat lagi dosa yang pernah kita perbuat. Tuhan nggak ingat-ingat lagi dosa yang kita pernah lakukan. Tuhan sudah melupakannya. Dan kamu juga harus melupakannya, jangan diingat-ingat lagi. Supaya nggak tertuduh terus. Bereskan terus sikap hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan ya, Tuhan nggak pernah ingat dosa dan pelanggaran kita. Kita fokusnya ke depan. Kita fokusnya melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Harusnya kita fokus kepada kehendak Tuhan. Fokus kepada sesuatu yang baik. Bapak Ibu, kalau kita ini fokus ke belakang, ujungnya kita akan seret jatuh di dalam dosa lagi. Kalau kita sudah minta ampun sama Tuhan, mulai besok jangan melakukan dosa. Minta kekuatan Tuhan untuk hidup kudus. Tidak hidup dalam pelanggaran. Hidup benar di hadapan, hidup nyenengin hati Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah mengingat dosa dan pelanggaranmu lagi. Tapi dagingmu dan kelemahanmu serta setan selalu tuduh menyeret engkau kepada dosa-dosa yang lama. Supaya apa? Jatuh lagi dan jauh dari kasih karunia Tuhan. Ayat yang keempat, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakutin orang. Yang sanggup mengampuni dosa kita ya Yesus Kristus Tuhan. Waktu kita minta ampun, dosa apapun juga minta darahnya menguduskan, menyucikan, Dia Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita. Hari ini kalau engkau sedang mengalami kesesakan, engkau sedang terjepit karena engkau bikin pernah kesalahan di masa lalu, beresin dulu di hadapan Tuhan, baru kita datang kepada Tuhan. Makanya sebelum kita ini berdoa, kita harus bereskan hati kita itu di hadapan Tuhan. Kita minta dikuduskan, minta disucikan, supaya hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Tidak ada perasaan yang menuduh lagi. Setan pun tidak bisa mendapatkan kesalahan kita karena kita dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Sehingga kita itu bisa menghadap dengan keberanian karena memiliki iman kepada Kristus. Tapi kalau engkau itu kerjaannya bikin dosa, pelanggaran terus, engkau mau berdoa pun tertuduh loh. Bagaimana mungkin orang yang baru berzina bisa nyembah Tuhan tanpa tertuduh? Nggak mungkin, pasti tertuduh. Beresin dulu di hadapan Tuhan. Engkau baru bohong, engkau baru nipu, engkau baru ngata-ngatain orang lain dengan kata-kata yang kasar, bersikap buruk, bersikap jelek kepada orang lain. Ya diberesin dulu di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni dosa kita loh. Sejahat apapun yang pernah kita lakukan, yang kita perbuat, minta ampun kepada Tuhan. Kalau engkau hari ini karena kebodohanmu, karena dosa masa lalu, akhirnya kita sedang menanggung hasilnya, kita sedang nikmatin buahnya, babak belur, kacau dan berantakan. Beresin dulu di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup mengampuni, tetapi padamu ada pengampunan. Ada pengampunan. Masih tersedia pengampunannya hari ini. Selama Bapak Ibu dengar firman ini dan kau sedang bikin kacau dosamu, bikin dosa,
hidup babak belur dan berantakan, hidup najis dan kotor, kasih karunia-Nya Tuhan masih tersedia. Datang kepada Tuhan, akuin dosamu di 1 Yohanes pasal yang ke-9. Akuin dosamu dan pelanggaranmu, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan bereskan, Tuhan sucikan. Waktu kita minta ampun di hadapan Tuhan, Tuhan bereskan, dia ambil darahnya, dia disucikan. Posisi kita itu kudus, suci, tak bercacat celah seperti yang Tuhan mau. Baru kita bisa menghadap Tuhan di hadapannya. Kita itu nggak bisa hidup kudus tanpa kekuatan Tuhan. Kita butuh kekuatan ilahi. Kita butuh kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita untuk memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Hidup suci dan hidup benar di hadapannya. Kita perlu Tuhan. Setiap hari kita bergantung sama Tuhan. Tuhan akan bawa kita mengalami breakthrough dan terobosan. Baru kalau kita ngaku dosa dan Tuhan bereskan, kita baru bisa berdoa tanpa tertuduh dan memiliki iman dan pengharapan yang pasti. Ayat yang kelima, aku menanti-nantikan Tuhan. Justru menanti-nantikan Tuhan ini dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang krusial. Karena disinilah setan akan habisin kita. Waktu menantikan doa belum dijawab-jawab. Waktu menantikan terobosan, kadang ada masa jenuh, masa putus asa, masa stres. Kok belum ya Tuhan? Kok belum ngalami terobosan ya? Ini kalau daging kita nggak dikendalikan, waktu menanti terobosan Tuhan, kita akan menjadi lemah. Justru kita butuh kemampuan dan kekuatan Tuhan. Waktu menantikan jawaban Tuhan, kita perlu berserah terus sampai benar-benar menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Aku menantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu harus fokus kepada janji Tuhan. Jangan fokus kepada problem dan masalah. Nah, aku mengharapkan firman-Nya. Pasti jiwamu itu harus tunduk dan takluk kepada firman. Waktu menanti-nantikan Tuhan belum terjadi breakthrough dan terobosan. Sudah doa, sudah puasa, sudah nangis. Kok kelihatannya tambah buruk? Kok belum terjadi breakthrough dan terobosan? Dengerin baik-baik. Nantikan Tuhan. Jiwamu harus selaras dengan firman. Pikiranmu, perasaanmu harus selaras dengan janji Tuhan. Waktu mulai lemah, ingat janjinya Tuhan lagi. Ingat Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Ingat Tuhan akan lakukan segala sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Tuhan akan lakukan pertolongan secara ilahi dan luar biasa. Dengerin Bapak Ibu, orang yang sedang bergumul hari ini, sedang mengalami persoalan dan belum kelihatan terobosan sama sekali. Tetap berharap. Jiwamu takluk dan tunduk kepada firman. Menanti-nantikan Tuhan. Ini kita nggak pernah tahu loh. Menanti ini yang kita ini perlu kesabaran. Karena kita nggak tahu sampai kapan menanti itu. Nggak jelas kapan doanya dijawab Tuhan. Bagian kita kan semakin hari semakin menguatkan bahwa kita percaya Tuhan mendengarkan semua permohonan kita. Tuhan akan menjawab kita. Dan Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan turun tangan dengan baik. Tuhan itu akan mudah sekali menjawab permohonan, menyelesaikan persoalan kita. Tapi yang gak mudah adalah Tuhan tuh menunggu hati kita ini berubah seperti yang Dia mau. Nah, itu dibutuhkan kita ini bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Kenapa pengawal mengharapkan pagi? Sudah ada terang. Kalau pengawal itu mengharapkan pagi, karena ada matahari terang, orang pengawalan penjaga-penjaga yang lain juga bisa udah bangun. Sehingga kalau ada musuh bisa aman. Kalau di dalam gelap, musuh kan susah. Makanya dia mengharapkan pengawal itu kalau pagi, itu senang sekali. Nanti kelihatan semuanya, pandangannya luas. Sehingga dia benar-benar bisa berjaga-jaga dengan baik, mempertahankan dengan baik. Kalau kita ini mengharapkan Tuhan, seperti pengawal mengharapkan pagi, supaya cepat pagi ini, biar aman posisinya. Ini mengharapkan pagi, supaya Tuhan bikin breakthrough dan terobosan terus. Tuhan kita ini mengharapkan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Turun dengan pertolongannya yang luar biasa. Kita minta Tuhan, jangan pernah menyerah. Waktu menantikan Tuhan, kita butuh kesetiaan, kita butuh ketekunan, kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan, kita mengharapkan Tuhan, dan Tuhan akan turun dengan caranya yang ajaib. Pak, belum terjadi terobosan.
Nantikan Tuhan. Tuhan lihat penderitaanmu. Tuhan lihat air matamu. Dia dengar suara doamu. Dia sedang akan melakukan mukjizat, breakthrough dan terobosan dalam hidupmu. Sampai kapan Pak waktunya? Saya tidak pernah tahu. Engkau sendiri juga gak pernah tahu. Yang tahu adalah Tuhan. Bagian kita adalah menantikan Tuhan. Bagian kita adalah menanti-nantikan Dia. Seperti pengawal mengharapkan fajar pagi. Doa terus, jerit sama Tuhan. Minta sama Tuhan, pengharapanmu jangan lepas. Tuhan adalah satu-satunya penolong kita. Dia yang sanggup bikin breakthrough dan terobosan dalam hidup. Dia akan melakukan hal besar dalam hidup. Relax, enjoy, nikmatin. Gak kuat Pak, pingin nangis. Iya, bukan berarti kalau engkau gak kuat dan pingin nangis, Tuhan biarkan. Kadang waktu gak kuat rasanya, pingin nyerah, serahin sama Tuhan. Nangis sama Tuhan, jerito sama Tuhan. Tuhan akan lihat, Tuhan akan jawab semua permohonanmu. Dan Tuhan akan beresin hatimu. Dari semua persoalan yang Tuhan izinkan, dari semua kejadian-kejadian yang kita alami, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan tuh punya maksud dan tujuan dari semua persoalan yang kita alami. Satu, kita sedang diajarin untuk berharap sama Tuhan. Yang kedua, Tuhan sedang urusin hatimu. Respon hatimu harus benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang besar atas hidupmu. Ada hal besar semuanya. Yang keempat, Dia memurnikan hatimu. Waktu ke dalam persoalan, Tuhan sebenarnya sedang berurusan dengan hati kita. Kalau hatimu berubah, berserah penuh di hadapan Tuhan, Dia akan turun dengan pertolongannya yang ajaib. Dia akan hadir dalam kedahsyatannya. Dia akan bikin breakthrough dan terobosan. Dan namanya akan ditinggikan melalui kehidupan kita. Jangan pernah berhenti berharap. Harapkan Tuhan. Nangis sama Tuhan, jerito sama Tuhan. Tuhan dengar semuanya. Jangan pernah menyerah. Fokus kepada janji Tuhan. Perkatakan firman-Nya. Nempel sama Tuhan. Nantikan Tuhan. Waktu menantikan Tuhan, kita tuh diam dalam hadirat-Nya. Menanti-nantikan Tuhan. Nyembah terus. Cari Tuhan terus. Senengin Tuhan terus. Bangun keintiman dengan Tuhan. Semakin kau bangun keintiman dengan Tuhan, semakin kau dekat dengan Tuhan, semakin kau nyembah Tuhan, semakin kau berserah di hadapan Tuhan, tiba-tiba Dia dengan caranya yang ajaib akan turun, bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan kita itu tidak pernah membiarkan kita keleleran, melarat kekurangan babak belur. Tuhan kita tetap Allah yang baik. Dia setia. Dia setia. Dia nggak tegaan. Karena Dia Bapa, tidak mungkin tega sama anaknya. Apalagi kalau engkau udah hidupnya benar, nangis sama Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, engkau udah dekat sama Tuhan, ngalami persoalan, Tuhan nggak tega. Tuhan itu tidak akan pernah tega dengan hidupmu. Dia Bapa yang baik. Dia akan melakukan breakthrough dan terobosan atas hidupmu. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Sekarang perhatikan ayat yang ke-7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Tuhan akan melakukan pembebasan atas semua kesesakanmu, penderitaanmu. Tuhan akan datang dengan caranya yang ajaib. Dia Allah yang akan membebaskan hidup kita, dan kita akan mengalami proses peninggian. Tuhan akan proteksi, Tuhan akan jagai, Tuhan akan bela hidupmu, Tuhan akan lakukan terobosan, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Dan namanya Allah yang ajaib dan dahsyat itu akan buat mujizat. Tuhan akan bikin terobosan. Jangan pernah berhenti berharap. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu. Amin. Tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerahmu, buat kesetiaanmu, buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Engkau. Kami percaya di balik semua problem dan masalah yang kami alami, kami melihat Tuhan sedang beracara dalam kehidupan kami. Kami akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berharap sepenuhnya kepada Engkau. Mau berdoa untuk orang yang setiap mendengar firman yang kamu mau sampaikan, diberkati Tuhan, ngalami breakthrough dan terobosan. Tuhan kita adalah Allah yang setia yang akan melakukan terobosan, pembelaan atas kehidupan kita.
Dalam nama Yesus, berkati semua yang mendengar firman ini. Dan kami materaikan firman-Mu dengan darah Yesus, nempel dalam hati kami. Dan firman itu jadi kehidupan, terpahat dalam loh batin kami yang dalam. Dan mau berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, mau berdoa oleh Jesus name, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.